Udah terlihat? Udah, Sep. Udah, Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Asep Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan inovasi strategi pembelajaran yang saya temukan gitu berkenaan dengan pengembangan strategi game based learning untuk meningkatkan partisipasi belajar pada mata pelajaran ekonomi gitu. Oke, nah di sini ada juga fenomena yang mendasari pengembangan strategi pembelajaran tersebut, kemudian bentuknya, kelebihan dan kurangan, sama terakhir rekomendasi terhadap inovasi. Nah, fenomena yang mendasari lahirnya pengembangan strategi game based learning untuk meningkatkan partisipasi siswa pada mata pelajaran ekonomi gitu. Yang pertama itu melalui pengalaman pribadi bahwa pada saat di SMA gitu partisipasi belajar di kelas cenderung rendah gitu karena mereka menganggap bahwa mata pelajaran ekonomi itu mata pelajarannya ngitung terus, ngapalin terus gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu hasil observasi oleh Nurul dan kawan-kawan pada tahun 2017 bahwa mereka menemukan partisipasi belajar siswa di SMA Negeri 1 atas masih kurang baik pada saat diskusi kelompok, presentasi maupun tanya jawab gitu. Kemudian hasil observasi yang ketiga itu sebagian besar siswa di SMK Bina Latih Karya Bandar terindikasi tidak mengikuti pelajaran IPS dengan baik. Dan yang terakhir itu kegiatan pembelajaran ekonomi di SMA Angsana masih bersifat kaku, monoton, dan berorientasi pada guru atau teacher center ini teh, sorry, nggak ada teachernya. Nah dari fenomena tersebut gitu, Asep pribadi gitu mikirin gimana caranya gitu kan mengemas mata pelajaran ekonomi itu emang mata pelajaran yang ternyata ada loh gitu kan nilai keterampilannya gitu kan, ada loh, nggak cuma soal perhitungan doang, nggak cuma soal ngapalin tentang konsep pendapatan nasional, ngapalin rumus-rumus gitu, nggak selalu tentang itu gitu. Nah makanya dari sana berangkat saya berusaha mengembangkan gitu kan pengembangan ide strategi pembelajaran game based learning yang ini gitu kan. Nah ini lebih khusus gitu kan, jadi Asep udah membuat ide berkenaan dengan materi apa dan games atau permainan yang dapat digunakan itu apa gitu kan. Nah yang pertama itu konsep dasar ekonomi itu. Sebelumnya PPT-nya masih di cover awal. Oh nya, bentar. Aduh, ini gimana? Bentar, sorry. Oh iya, dari tadi ini. Iya, sangkanya dari tadi Sep. penjelasan doang, makanya pas dilihat kok di PPT-nya ada gitu. Aduh, kacau. Nah inilah ya pokoknya inovasi strategi pembelajarannya itu yang pertama fenomena yang mendasari lahirnya ide inovasi tersebut, kemudian bentuk inovasinya, kelebihan dan kekurangan inovasi, yang terakhir itu rekomendasi terhadap inovasi gitu kan. Nah ini fenomena-fenomena yang mendasari lahirnya ide pengembangan strategi game based learning gitu kan, yang pada intinya dari keempat fenomena ini mengindikasikan bahwa partisipasi belajar siswa baik itu mata pelajaran IPS maupun mata pelajaran ekonomi itu sangat rendah gitu kan. Sesuai pengalaman pribadi Asep di SMA waktu itu, mata pelajaran ekonomi itu cenderung bersifat hafalan dan juga bersifat hitungan, jadi mereka sangat bosan gitu kan. Nah, berangkat dari sana, Asep menemukan ide inovasi strategi pembelajaran game based learning yang dapat digunakan gitu di setiap jenjang gitu kan. Nah, yang pertama kelas 10, yang kedua itu kelas 11. Kenapa kelas 12 Asep nggak ada? Jujur itu kan
materi akuntansi sampai sekarang Asep belum kepikiran games apa yang emang cocok untuk diterapkan di akuntansi gitu. Jadi Asep di kelas 10, kelas 11 yang emang dua-duanya itu materinya ilmu ekonomi banget gitu. Nah, di kelas 10 gitu kan ada 8 materi pokok yang akan diajarkan kepada siswa dan juga ada 8 games juga yang dapat diterapkan di SMA di materi itu gitu kan. Yang pertama itu konsep dasar ekonomi, itu permainannya accept and talk. Kemudian ada create your priority, itu berkenaan dengan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi kelangkaan gitu. Kemudian peran pelaku ekonomi, temukan jodohnya. Kemudian keseimbangan pasar dan struktur pasar, siapa cepat dia dapat. Kalau misalnya bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran, itu word search puzzle. Konsep manajemen itu menggunakan kuisis gitu kan, atau enggak menggunakan media yang kemarin praktekan itu sebenarnya bisa gitu kan, itu tinggal dikondisikan saja. Kemudian konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia menggunakan teka-teki silang. Perekonomian Indonesia itu berapa SAUMU, itu gamesnya. Kemudian di kelas 11 itu ada 9 materi pokok dan juga ada 9 permainan. Yang pertama itu find you, ada Kahoot, kemudian di permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi itu ada say no to nganggur. Kemudian ada indeks harga dan inflasi, mana suaramu, kemudian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu permainannya naik apa turun gitu. Terus berkenaan dengan materi APBN dan APBD itu bikin anggaranmu surplus, atau bisa juga seperti yang waktu itu Ibu Leni sampaikan membawa timbangan, itu bisa aja tinggal dikondisikan. Kemudian materi perpajakan dalam pembangunan ekonomi itu hitung pajakmu, kemudian konsep dan kebijakan perdagangan internasional itu ada cerdas cermat, dan yang terakhir materi kerjasama ekonomi internasional itu bikin TTS gitu kan. Nah, contoh pengembangan game based learning itu bisa diperlihatkan di sini gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk permainan yang tercantum sebelumnya. Ini namanya teka-teki silang gitu kan. Nah, ini tuh materinya tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia kayak gitu. Nah, melalui permainan seperti ini gitu, secara tidak langsung itu akan meningkatkan yang pertama partisipasi belajar siswa, yang kedua itu membuat aktif lah gitu kan. Terus dalam aktif di sana tuh dia tidak hanya berbicara, tapi dia juga bertanya di sisi lain gitu kan. Dengan pengerjaan yang kelompok itu akan membuat menambah nilai sosialnya gitu kan, baik itu dari kerjasama, gotong royong gitu kan, atau yang lainnya. Yang pastinya sih kejujuran di sini diterapkan, kayak misalnya teka-teki silang, kita bisa menerapkan ke mereka bahwa dalam penyelesaian bentuk kelompok, teka-teki silang ini diperbolehkan untuk melihat buku, diperbolehkan untuk melihat internet, tapi tidak boleh melihat atau mencontek jawaban teka-teki silang kelompok lainnya. Secara tidak langsung itu akan menumbuhkan komunikasi antar anggota kelompok, bagaimana caranya mengisi TTS ini hingga penuh gitu. Nah, kemudian berkenaan dengan kelebihan inovasi, yang pertama siswa berinteraksi dan berperan langsung dalam pembelajaran serta menumbuhkan jiwa kolaboratif, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang namanya permainan itu pasti student center banget gitu. Jadi interaksi antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru gitu, itu akan berjalan dengan semestinya gitu. Aktif dalam pembelajaran jelas karena pengembangan ini tuh membuat partisipasi siswa itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penerapan metode ceramah gitu kan, yang seperti itu. Kemudian timbul rasa senang, gembira, dan ceria pada peserta didik sehingga mudah memahami materi gitu. Yang terakhir, menciptakan pengalaman yang berkesan sehingga materi kuat dalam ingatan siswa. Kemudian adapun kelemahan daripada
ini belum di itu, lupa. Nah, adapun kelemahan daripada inovasi ini, yang pertama itu membutuhkan waktu lama karena sebelum kita mempraktekkan seperti itu, seperti yang di slide ini, Asep harus buat dulu soalnya, Asep harus masukin dulu ke web yang emang menyediakan teka-teki silang ini gitu kan, itu terus jawabannya juga kita mencari gitu kan. Terus contoh kayak say no to nganggur, itu kita harus bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk pengangguran. Ada pengangguran musiman kan, ada pengangguran atau siklus gitu, ada pengangguran yang emang disebabkan karena perubahan teknologi gitu kan, itu kita harus mengidentifikasi dulu. Terus kayak seperti permainan naik apa turun gitu kan, yang namanya kebijakan moneter itu kan pasti berkaitan dengan tingkat suku bunga, terus surat obligasi gitu kan. Nah, jadi kita itu pertama-tama harus membuat dulu media yang memang menunjukkan bahwa pada saat inflasi gitu, itu tingkat suku bunga naik apa turun. Nah, itu kita harus menciptakan media yang seperti itu terlebih dahulu sebelum memberikan atau menerapkan kepada siswa gitu. Itu yang emang membutuhkan waktu lama gitu kan. Yang kedua itu memerlukan media pembelajaran lainnya, kayak teka-teki silang tadi itu Asep menggunakan aplikasi web puzzle maker gitu kan. Itu salah satu bentuk media pembelajaran bisa dibilang untuk menunjang ide pengembangan ini gitu kan. Tidak bisa berdiri sendiri gitu, kayak apa ya, kayak LMS seperti itulah. LMS kan sudah ada di sananya gitu kan. Nah, terus yang ketiga, gaduh, ricu, berpotensi untuk menciptakan ketidakkondusifan sehingga sulit dikondisikan gitu, karena apalagi kita menerapkan waktu yang sedikit gitu kan. Pada saat pembelajaran tatap muka itu mungkin akan merasakan adrenalin yang berbeda di siswa gitu. Kemudian yang terakhir, penerapan tidak bisa dilakukan setiap pertemuan. Nah, kalau misalnya kita lakukan setiap pertemuan itu takutnya mereka juga jatuh gitu kan, main game wae gitu kan. Jadi ini tuh jadi nanti dibahas lah di rekomendasi gitu. Jadi pada intinya penerapan ini tuh tidak bisa diterapkan di setiap pertemuan, tapi kita bisa menerapkan di setiap akhir materi di pertemuan gitu. Misalnya masalah ekonomi dan sistem ekonomi itu 3 pertemuan. Nah, jangan 3-3-nya menggunakan game yang ada di sana gitu. Pasti mereka bosan, tapi kita gunain di pertemuan akhirnya gitu kan. Sekaligus mengevaluasi kayak gitu. Nah, ini rekomendasi gitu kan. Rekomendasi yang dapat diberikan gitu kan. Ini belum diedit juga ternyata. Nah, berdasarkan perkembangan diri peserta didik sangat cocok diterapkan pada siswa sekolah menengah atas. Kenapa? Karena seperti permainan teka-teki silang saja, itu kan memerlukan jiwa pemahaman, istilahnya siap mental lah dalam mencari informasi gitu kan, baik itu di buku, bahasa Sundanya mah kudu bisa sorangan lah gitu. Nah, yang kedua itu dapat digunakan pada mata pelajaran ekonomi gitu kan. Nah, karena Asep sendiri juga bikin ide permainan seperti itu untuk mapel ekonomi gitu kan. Nah, yang ketiga perlu mempertimbangkan konten jika ingin diterapkan pada mata pelajaran lain. Tapi gitu kan tidak menutup kemungkinan permainan ini bisa diterapkan di mata pelajaran lain, kayak kalau misalnya di IPS itu ada sosiologi, geografi, sejarah gitu kan. Itu bisa diterapkan, tapi harus dipertimbangkan sama kontennya dulu, cocok gak gitu kan kalau misalnya diterapkan kayak gini gitu kan. Nah, yang terakhir itu tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan pada semua jenjang, namun disarankan untuk mempertimbangkan kondisi perkembangan peserta didik seperti yang tadi Asep bilang gitu kan. Meskipun ini tuh cocok di SMA, tapi tidak menutup kemungkinan gitu kan. Permainan ini juga bisa diterapkan di SMP, di SMA,
di SD bahkan tinggal kita menyesuaikan aja gitu kan. Nah, efektif gak sih gitu kan menerapkan menerapkan ide inovasi ini gitu kan. Nah, untuk menjawab efektif atau tidak, jujur Asep sekarang belum belum tahu apakah ini efektif atau enggak gitu kan, karena ini berawal daripada ide gitu kan. Tapi ada beberapa komponen permainan itu bakalan jadi lebih efektif. Yang pertama itu dari waktu. Yang pertama itu dari waktu penyelesaian games itu harus relatif singkat gitu Kak, untuk memicu gitu ya, memicu adrenalin si peserta didiknya. Waktunya dikit gitu kan. Nah, yang kedua itu game ganjarannya gitu kan. Setiap games itu yang namanya permainan itu pasti ada hadiahnya gitu kan. Main POW juga kan dapat uang gitulah istilahnya buat belanja si POW-nya. Nah, di dalam permainan games learning ini harus ada ganjarannya. Semisal ganjarannya itu tidak berupa coklat yang kayak gitu, enggak juga berupa yang kayak gitu, tapi lebih kepada kita misalkan menerapkan kalau misalnya kelompok siswa di dalam kelas itu berhasil mengisi semua teka-teki silang dalam waktu yang sudah ditentukan, mereka bisa terbebas dari ulangan harian, yang mana ulangan harian itu hal yang menakutkan bagi kalangan siswa. Jadi tergantung pembawaan kita sebagai guru, bagaimana kita menerapkan ide-ide ini sehingga dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa kayak gitu. Nah, sekian mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Asep. Jadi ide yang Asep sampaikan tadi itu karena Asep melihat pengalaman pribadinya sendiri, partisipasi dalam pembelajaran ekonomi ini kurang kan, karena banyak hitungan, kadang ada teori, jadi buat siswa tuh cepat jenuh mungkin seperti itu kan. Nah, jadi begitu kawan-kawan, dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya boleh, silakan kalau misalnya ada yang ingin nanya atau ada yang isi saran. Ini game materi ini cocoknya ini gitu kan, boleh banget gitu kan. Lumayan buat Asep ngajar tutor. Permisi, saya izin bertanya. Ya. Malah Dil. Oke, jadi gini Asep, kan tadi itu reward dari games ini itu adalah bisa salah satunya dibebaskan dari ulangan nih ya. Nah, apakah Asep sendiri takut gitu ya nanti ada konsekuensinya yang tidak diduga gitu ya dari insentif reward seperti ini? Takutnya nanti anak milih mikirnya, oh kita belajarnya gimana caranya biar ahli gamesnya aja dulu, tapi untuk menguasai materinya belakangan aja kalau kita udah kalah game, soalnya kan ulangan harian mah cuma buat yang kalah games aja. Saya sih takutnya gitu, jadi ada insentif yang salah gitu dari anak ketika proses pembelajaran tuh. Ya, begitu. Baik. Ini langsung dijawab aja atau di chat? Boleh sebenarnya balik lagi, Asep ingat kata Ibu Kinan kalau guru itu banyak tip and triknya. Jadi semisal kita menetapkan yang juara permanen itu salah satu rewardnya itu terbebas dari ulangan harian, tapi kita juga bisa membuat si siswanya itu jadi pengen ikut ulangan harian gitu. Misalnya yang dapat juara yang dapat rewardnya tuh dapat nilainya sekian. Kalau misalnya mau nambah silahkan ikut ulangan harian minggu depan. Nah kayak gitu bisa. Jadi Asep juga masih ingat kata-kata Ibu Kinan bahwa yang namanya seorang guru itu penuh tip and trick. Jadi tinggal bagaimana kita cara memainkannya kayak gitu. Ya, jadi misalnya kalau yang menang games itu dapat hadiah tapi nilainya cuma passing doang, tapi bukan 100 gitu kayak ya. Gitu. Jadi kita bisa mendorong mereka untuk anjir, orang kudu ulangan deui mah gitu kan. Ya. Baik. Nah, terima kasih Asep, sangat terjawab. Ya, untuk persoalan apakah ilmu itu dapat langsung terserap atau tidak dalam peserta didik gitu kan. Nah, saya waktu itu semester 2 belajar psikologi psikologi pembelajaran sama Bapak siapa ya lupa lagi yang dari FIP. Itu tuh dia bilang bahwa
ilmu itu tidak bisa kita ajarkan sekarang langsung bisa gitu. Jadi kadang ada peserta didik yang sekarang belajar nanti bisa nyata. Kalau misalnya dia udah praktek, oh ternyata yang dulu dijelasin sama Pak Anu teh ini maksudnya gitu kan. Nah, ada yang kayak gitu, ada juga yang dia menerima materi, terus dia waktu pengerjaan tugas dia langsung mengerti gitu kan materi itu. Nah, jadi untuk itunya Asep itu apa ya, tidak terlalu memperhatikan lah, yang penting mah mereka tuh punya keinginan untuk belajar aja dulu gitu. Karena kan siswa SMA mah tungtung gitu kan, antara kerja, kuliah, atau ya buka usaha kayak gitu sih. Baik, terima kasih ya, Asep. Ya, Dil, kasih juga Dil. Jadi penerapan ide dari Asep ini harus dibarengi dengan strategi dari gurunya biar tujuan dari pembelajaran ini dapat tercapai ya. Berarti seperti itu. Iya benar, sepintar-pintarnya kita ngasih penguatan. Ya. Ya, satu lagi dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dari Destra mungkin udah dilihat-lihat, ini kayaknya gini deh, kurang deh. Atau dari Dera, sepertinya tidak ada ya. Baiklah, sekarang saya serahkan ke Ibu. Oke, terima kasih Kak Hemato. Juga Asep tentunya sebagai penyaji. Tadi saya sempat berpikir miss, tapi jadi harus ditegaskan lagi ya. Kalau tadi di tayangan Anda itu kan per pokok bahasan ya. Sementara di penjelasan Anda bahwa tidak bisa diterapkan di seperti tadi misalkan pendapatan nasional kan di dalamnya kan banyak submaterinya lagi gitu. Jadi mungkin diperjelas gamesnya itu di materi yang mana gitu. Ketenaga kerjaan juga luas bahasannya ya, kebijakan atau yang di kelas 10 ya. Seperti itu. Kemudian bisa dipahami ya, Sep ya? Tadi di penjelasan kan Anda bilang tidak bisa diterapkan di semua pertemuan. Berarti kan artinya tidak bisa diterapkan juga di semua submateri ya, dari satu materi itu. Ya. Karena tetap aja ada teori yang harus kita tekankan ya, konsep-konsep dasar yang harus dipahami oleh siswa, karena games itu biasanya namanya aja games ya, biasanya kan jawabannya singkat gitu ya, biasanya hanya terdiri dari satu kata, dua kata gitu kan. Gimana sih tadi Anda juga kan misalkan dengan teka-teki gitu kan, teka-teki yang kita itu kan, yang kita ketahui itu kan cuman satu kata malahan ya. Ya mungkin di soalnya panjang gitu, pengertian dari inflasi kan mencari kata inflasi gitu ya, jawabannya inflasi, seperti itu. Nah kemudian itu satu. Nah kemudian bicara tentang reward. Reward dari games itu ulangan. Nah hati-hati dengan tadi sih sudah dijelaskan ya atas pertanyaan Fadil tadi. Nah, justru itu rambu-rambunya itu harus jelas di awal ya. Jangan sampai jangan sampai terkatakan bebas ulangan terus kita menelan ludah sendiri gitu. Ya, seperti memberi harapan kosong gitu. Bebas ulangan kok jadinya tetap harus ikut ulangan. Nah, ya kan kita sebagai guru juga kan harus apa tuh namanya, Rahimatul?
harus konsekuen kan dengan apa yang kita sampaikan gitu. Lebih baik tadi seperti di penjelasan, mungkin yang bisa yang berpartisipasi aktif ketika pembelajaran di games itu, dia akan dapat tambahan sekian poin gitu. Oh iya ya benar. Karena begini, kalau kita merancang pembelajaran kan ada tujuan yang ingin dicapai. Ya. Kemudian pada saat kita merancang assessment juga ada tujuan yang ingin dicapai, ya. Turun menjadi indikator sampai menjadi itu. Makanya kita belajar membuat kisi-kisi. Ya. Nah, mungkin pada saat balik lagi ke game tadi kan kata Asep games-nya itu pada bagian materi apa? Sementara pada ulangan ada beberapa bagian, sehingga yang tambahan poinnya itu adalah yang misalnya games-nya tentang metode perhitungan. Maka yang dianggap tambahan poinnya itu adalah ketika ulangan kan ada, kalau Anda baca aturan Permendikbudnya, yang disebut dengan ujian tengah semester itu apa? Yang disebut dengan ujian akhir semester itu atau sekarang pas namanya ya penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, ulangan harian itu tuh apa? Ya. Bisa dipahami ya? Jadi mungkin poin tambahannya itu adalah pada bagian materi itu gitu. Sementara ketika ulangan harian itu kan ada beberapa submateri yang yang diadakan ulangan. Jadi sekali lagi yaitu tadi Anda sudah menjelaskannya dengan benar bahwa tapi mungkin lebih operasionalnya itu seperti itu. Dia mendapat poin pada soal ulangan yang tentang yang sama di permainan games karena kalau secara ulangan utuh maka capaian dia terhadap materi yang lainnya tidak terukur. Ya kan? Misalkan dalam ulangan itu ada konsep, ada perhitungan. Di games itu yang perhitungan. Kalau kita bebaskan ulangan, kita tidak bisa mengukur ketercapaian dia dalam memahami konsepnya. Ya, karena waktu games itu hanya perhitungannya saja. Seperti itu mungkin ya. Bisa dipahami ya, Sep ya? Ya, Bu, bisa, Bu. Idenya sudah bagus, coba lebih dioperasionalkan lagi pada materi apa. Ya. Biasanya kan materi hitungan ya, karena bisa diacari angka gitu. Tetapi kalau konsep yang teoritis dan sebagainya, agak ini ya kalau dibawa ke permainan game. Jadi dioperasionalkan lagi subnya itu kemana ya? Seperti itu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, lanjutkan Rahimatul. Baik, Bu. Baik, terima kasih pada Asep atas ide dan gagasannya. Mungkin kedepannya bisa lebih diperbaiki lagi dan mungkin bisa diterapkan dalam pembelajaran. Baiklah, sekarang lanjut ke Dwi Nanda Rahmayanti yang akan mempresentasikan mengenai inovasi dalam media pembelajaran. Apakah sudah terlihat? Sudah. Udah, Nis. Ya, silahkan. Iya, ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Nanda Rahmayanti dengan NIM 1900111. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai inovasi media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu bernama Moduko, atau kepanjangan dari Monopoli Edukasi Ekonomi Digital. Boleh nih selanjutnya?
Seperti yang kita ketahui ya bahwa di era revolusi industri 4.0 ini teknologi digital itu semakin lama semakin berkembang pesat. Nah, kemajuan teknologi digital ini dapat meningkatkan kualitas media pembelajaran. Jadi dengan meningkatnya kualitas media pembelajaran tentu saja itu dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa gitu. Khususnya pada kondisi saat ini ya dalam rangka adanya pembelajaran jarak jauh. Nah, namun pada kenyataannya media pembelajaran yang sering kita gunakan ataupun guru gunakan itu masih berupa media cetak seperti buku paket ataupun media elektroniknya itu berupa PowerPoint saja. Nah, tentu saja media tersebut itu belum cukup untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan. Nah, salah satu media pembelajaran yang dapat menciptakan pembelajaran interaktif dan juga menyenangkan itu adalah menggunakan media monopoli. Nah, adapun di sini terdapat beberapa penelitian pendukung ya mengenai efektivitas penggunaan media monopoli. Yang pertama itu ada penelitian dari Inaya tahun 2001 menyatakan bahwa pembelajaran ekonomi monopoli ini sangat layak untuk diimplementasikan sebagai media pembelajaran ekonomi dan juga dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, penelitian lainnya yang kedua itu ada media pembelajaran monopoli pada pembelajaran akuntansi itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ini penelitian dari Yulaini pada tahun 2015. Dan yang terakhir ini ada penelitian dari Putri pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa media pembelajaran monopoli itu berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi. Nah, dari penelitian tadi yang sudah saya paparkan, penelitian tersebut itu menggunakan media monopoli secara konvensional. Nah, masih sangat sedikit gitu ya dijumpai bahwa adanya monopoli secara digital. Nah, oleh karena itu saya membuat suatu inovasi media pembelajaran berupa Moduko digital. Boleh nih selanjutnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih Moduko itu. Jadi, Moduko itu kepanjangan dari Monopoli Edukasi Ekonomi Digital, atau disingkat Moduko, yaitu merupakan sebuah media pembelajaran berbasis aplikasi pembelajaran yang dikemas seperti bermain games. Nah, aplikasi Moduko ini juga sangat cocok ya apabila diterapkan pada strategi yang tadi sudah Asep jelaskan gitu ya. Ini juga bisa digunakan, diimplementasikan pada strategi tersebut. Nah, aplikasi Moduko ini terinspirasi dari permainan monopoli yang tentu saja sudah nggak asing ya buat siswa untuk bermain monopoli. Nah, Moduko ini menyediakan dua jenis pilihan, yaitu berupa konten dan juga aktivitas. Nah, kontennya ini terdiri dari kompetisi dasar, tujuan pembelajaran, indikator keberhasilan, materi pembelajaran, dan juga video pembelajaran. Nah, sementara pilihan keduanya itu ada aktivitas, yaitu terdiri dari games monopoli. Selanjutnya. Nah, berikut rancangan aplikasi Moduko yang telah saya buat. Nah, untuk yang pertama ini merupakan tampilan gambar utama aplikasi saat membukanya. Nah, di sini terdapat ini ya ada gambar dadu yang menciri khaskan permainan monopoli. Selanjutnya nih. Nah, pada saat kita sudah membuka aplikasi Moduko ini, kemudian akan muncul menu yang namanya Ayo Belajar. Nah, pada menu Ayo Belajar ini terdapat 3 jenis pilihan. Yang pertama itu ada peta konsep, teks materi, dan juga video pembelajaran. Jadi di antara 3 ini tuh disesuaikan gitu ya, tergantung siswanya, apakah siswa itu memiliki sesuai dengan tipe gaya belajarnya atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan siswa tersebut itu memiliki tipe belajar yang bisa hanya dengan mind mapping saja, siswa dapat memilih menu mind mapping gitu, peta konsep. Sementara kalau misalkan hanya sekedar visual, siswa bisa memilih pilihan materi. Nah, kalau misalkan siswa ini gaya belajarnya visual dan juga auditori, bisa memilih video pembelajaran. Nah, selanjutnya, nah, selain menu tadi, selanjutnya ada terdapat menu petualang. Nah, alasan saya memberikan nama menu petualang ini dikarenakan memiliki suatu makna gitu ya. Jadi siswa itu diibaratkan sebagai petualang yang mengelilingi dunia untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi diharapkan ketika siswa ini belajar menggunakan media ini dari mulai kompetisi dasar hingga ke tahap
siswa itu mengelilingi, bisa mencari tahu gitu ya mengenai sub-sub materi yang akan dibahas mengenai kompetensi dasarnya, sampai ke tahap evaluasi, yaitu permainan monopoli. Nah, di sini pada menu ini siswa dan guru itu dapat mengklik beberapa submenu konten berupa di sini terdiri contohnya kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, terus juga indikator dan submateri lainnya. Nah, sementara untuk aktivitasnya itu berupa permainan games monopoli. Jadi untuk permainan games monopoli ini media ini digunakan untuk penyampaian materi tergantung dari subkompetensi dasar yang akan guru jelaskan seperti itu, dan juga bisa digunakan sebagai tahap evaluasi, jadi menilai siswa dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Nah, di sini saya mencontohkan materi pada kelas 10 yaitu mengenai konsep ilmu ekonomi. Nah, selanjutnya Nah, di sini merupakan tampilan dari apabila kita mengklik dari tampilan konten ya. Tadi kan ada beberapa tampilan konten seperti kompetensi dasar, ini tampilannya, materi ini tampilannya, dan juga ada tampilan dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya, Nis. Selain tampilan konten, di sini terakhir ada tampilan aktivitas. Jadi tampilan aktivitas ini ketika diklik akan muncul seperti ini, yaitu menu Ayo Bermain. Nah, dalam Ayo Bermain ini, apakah siswa itu mau langsung bermain ataupun terdapat petunjuk permainannya. Selanjutnya, Nis. Sini terdapat petunjuk umum permainan dari monopoli. Yang pertama, permainan ini dilakukan secara berkelompok, maksimal itu berjumlah 7 kelompok. Nah, yang kedua itu permainan dimulai dari garis start hingga sampai ke garis finish. Terus yang ketiga, setiap kelompok itu bergiliran untuk mengocok dadu. Nah, mengocok dadu ini berguna untuk menentukan urutan permainan. Apabila kocokannya lebih besar, nah itu memiliki peluang untuk bergilir yang pertama seperti itu. Terus yang keempat, ada kelompok yang terlebih dahulu sampai ke garis finish dan mengumpulkan poin paling banyak, itu adalah kelompok yang pemenang seperti itu. Next, Miss. Nah, ini merupakan games monopoli yang sudah saya rancang. Di sini terdapat board gamenya ya, papan monopolinya. Nah, jadi kenapa 7 kelompok? Karena di sini saya hanya menyediakan maksimal itu 7 kelompok. Jadi hanya bisa dimainkan 7 kelompok. Dan games monopoli ini digunakan medianya ini untuk berkelompok, jadi tidak bisa perorangan ya. Jadi nanti setiap kelompok itu perwakilannya itu dapat mengocok dadu yang berada di sebelah kanan, yang kanan bawah sebelah kartu hijau. Kemudian nanti setelah mereka itu mendapatkan nomor kocokan dadunya, mereka itu dapat berjalan dari garis start seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kan terdapat beberapa kotak ya di papan ini, terdapat beberapa petak. Nah, petak ini tuh bisa diganti ataupun disesuaikan berdasarkan kebutuhan dari gurunya seperti itu. Nah, di sini kan saya mencontohkan pada konsep ilmu ekonomi ya. Jadi di sini terdapat berbagai gambar yang berkaitan dengan konsep ilmu ekonomi seperti jenis-jenis kebutuhan, seperti beras kan termasuk jenis kebutuhan primer. Nah, sementara setelah itu di sini terdapat fitur di mana ada 2 kartu yang berwarna biru dan juga berwarna hijau. Nah, kartu yang berwarna biru ini merupakan kartu kesempatan, sementara kartu yang berwarna hijau itu merupakan kartu dana umum. Jadi ketika siswa mendapatkan kartu ini, entah mendapatkan kartu kesempatan ataupun dana umum, mereka itu dapat memiliki beberapa kemungkinan. Misalkan siswa itu dapat mendapatkan lucky card. Jadi lucky card itu bisa berupa penambahan poin ataupun dapat kartu ke bebas parkir seperti itu. Terus juga di lucky card ini tuh siswa itu
perwakilan kelompok itu bisa mendapatkan sebuah reward yang sudah guru siapkan. Rewardnya itu bisa berupa hadiah gitu ya, hadiah barang ataupun lainnya seperti itu. Terus yang kedua itu kemungkinannya siswa itu dapat mendapat di Lucky Card ini selain mendapatkan penambahan poin, siswa ini dapat langsung masuk gitu ya ke bebas parkir. Jadi di bebas parkir ini siswa dibebaskan untuk mendapat kartu soal seperti itu. Nah, kalau misalkan yang ketiga, kemungkinan itu siswa mendapat kartu soal. Jadi dalam kartu soal ini siswa itu misalkan mereka itu berhenti di petak yang bertanda seru warna hijau yang di nomor 10. Nah, mereka itu harus mengambil kartu dana umum seperti itu. Misalnya di dana umumnya itu terdapat ini ya, dia mendapat kartu soal. Jadi dalam sekartu soal itu sudah terdapat jenis-jenis soal-soal pertanyaan seperti itu. Nah, selanjutnya next nih. Nah, di sini seperti yang kita lihat pada papan board game ini kan terdapat ada simbol info ya di beberapa petaknya. Nah, simbol info ini terdiri dari sekilas info yang pertama, misalnya ini kan konsep ilmu ekonomi ya. Jadi ada sekilas info bahwa manusia itu memiliki 3 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, selanjutnya nih. Jadi selain sekilas info, siswa ini juga bisa mendapatkan soal ya di setiap petaknya, tapi tidak semua petak itu mendapatkan soalnya. Jadi hanya petak-petak tertentu yang terdapat soalnya. Jadi di setiap soal ini juga terdapat poin di mana siswa itu mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya agar mereka itu mendapatkan poin yang tinggi gitu. Jadi mereka itu akan menang. Nah, di sini salah satu contohnya itu ada pertanyaan, mereka itu harus menjawab pengertian mengenai ilmu ekonomi. Selanjutnya nih. Nah, di sini karena tadi kan sebelumnya saya itu mencontohkan konsep ilmu ekonomi, jadi permainan Moduko ini ataupun aplikasi Moduko ini juga bisa digunakan ke beberapa materi ya. Jadi bukan hanya sekedar materi kelas 10 mengenai konsep ilmu ekonomi, tapi bisa diaplikasikan ke materi lainnya seperti misalkan jenis-jenis perusahaan, terus juga ke bank sentralan, bahkan materi yang rumit sekalipun akuntansi juga bisa diaplikasikan dalam aplikasi ini seperti itu. Nah, berikut ada kelebihan Moduko. Jadi kelebihan yang pertama itu Moduko berbentuk games dan terinstall di dalam smartphone sehingga sangat praktis ya untuk dibawa dan juga digunakan di mana saja. Terus yang kedua, Moduko ini dilengkapi dengan konten materi, video pembelajaran, dan juga peta konsep yang memfasilitasi siswa dengan berbagai macam gaya belajar. Terus yang ketiga itu, Moduko ini menyajikan pembelajaran dan juga latihan soal dalam bentuk games yang dapat dimainkan secara berkelompok, sehingga dapat membuat siswa menjadi aktif. Nah, yang keempat, kelebihan dari Moduko ini merupakan, jadi ketika siswa menggunakan aplikasi ini, ketika mereka sudah melihat materinya dan lain sebagainya sampai ke tahap akhir, yaitu bermain monopoli, mereka itu akan merasa senang karena siswa itu merasa belajar sambil bermain sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Boleh nih selanjutnya? Nah, yang terakhir terdapat kelemahan dari aplikasi Moduko ini. Internet. Jadi dalam mengunduh aplikasi Moduko ini ataupun membukanya itu diperlukan koneksi internet. Terus yang kedua, Moduko ini belum dapat diunduh melalui Play Store dan hanya kemungkinan besarnya di-upload melalui link unduhan Google Drive saja seperti itu. Terus yang ketiga, pada permainan monopoli itu harus terdapat satu orang operator yang memindahkan stand. Jadi hanya perwakilan dari setiap kelompok saja yang bisa memindahkan stand itu, karena apabila masing-masing siswa ikut campur untuk memindahkan stand itu tidak akan kondusif ya. Terus yang keempat itu tidak dapat dimainkan oleh perorangan. Baik, selanjutnya nih. Ya, itu
itu dia ya presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nanda atas ide atau gagasannya dalam media pembelajaran. Kita udah sering tahu ya, ada monopoli, kadang ada yang namanya kartu bebas penjara bisa dijual. Nah, ternyata media ini bisa digunakan dalam pembelajaran ekonomi. Oleh karena itu, dari teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung, ini gimana gitu. Ada? Mau bertanya nih, Ya, silakan Bahwa. mau nanya sama Nanda, Moduko ini apakah digunakan saat tatap muka di kelas secara langsung, atau bisa daring, atau pada saat asinkronus? Kasih. Mau langsung dijawab apa ditampung dulu? Boleh langsung dijawab aja nih, Sa. Ya, silakan. Nah, ya tadi kan Zau bertanya apakah Moduko ini bisa dilakukan secara daring ataupun offline gitu ya intinya. Jadi aplikasi Moduko ini sangat fleksibel ya, bisa digunakan pada saat offline maupun online karena ketika offline pun setiap siswa itu kan juga sering ya menggunakan smartphone. Jadi smartphone itu sudah kebutuhan gitu bagi setiap orang. Jadi bisa diakses dimanapun gitu, baik secara offline maupun secara online seperti itu. Jadi hanya membutuhkan koneksi data saja. Begitu Zahwa. Jadi sangat fleksibel, bisa digunakan pembelajaran daring maupun pembelajaran secara offline. Tapi mungkin untuk yang offline itu waktu jam pelajaran itu ya, karena kan ada yang berkelompok gitu-gitu. Nah, ya benar. Jadi aplikasi Moduko ini kan bukan hanya sekedar permainan saja ya, tetapi di awal itu terdapat konten-konten. Jadi guru itu bisa memanfaatkan konten dari aplikasi Moduko itu kayak misalkan pada saat menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada hari itu apa saja, kompetensi dasarnya apa saja, materinya apa saja. Seperti itu. Oh iya Nanda, makasih. Baik. Jadi media ini bisa digunain baik secara online maupun tatap muka langsung ya di kelasnya. Baiklah, ada satu kesempatan lagi, ada yang ingin bertanya? Mau bertanya? Ya, silakan Iren. Iya, terima kasih. Jadi Moduko ini saya masih bingung bagaimana sih cara guru memantau si Moduko ini, karena saya mikirnya si siswa tuh kayak main aja gitu, main si gamenya ini. Sedangkan si guru itu bagaimana sih cara memantau ini benar atau enggak gitu. Dapat dimengerti. Ya, itu. Nanda paham pertanyaannya? Iya, Nisa. Paham. Dijawab. Boleh langsung dijawab aja? Iya, boleh. Ya, Iren. Jadi untuk aplikasi Moduko ini memang belum ada ya. Jadi ini hanya sebuah rancangan yang saya buat gitu. Jadi untuk implementasi secara langsungnya memang belum ada gitu penelitiannya gitu. Apakah efektif apa tidak gitu ya untuk aplikasi Moduko ini. Cuma bagaimana sih pemanfaatan aplikasi Moduko ini untuk guru gitu ya. Jadi dalam pembelajaran itu kan terkadang media itu hanya diselipkan di beberapa situasi saja gitu ya, apa pada saat penyampaian materi ataupun di akhir pembelajaran. Tapi kalau misalkan dari Moduko ini, tadi kan pada menu petualang itu ada dua konten ya, konten aktivitas dan juga ya konten aktivitas dan juga konten satunya lagi itu berupa kompetensi dasar. Jadi guru itu bisa membuka aplikasi, kemudian kalau misalkan secara offline ya pembelajarannya, kayak coba anak-anak kalian membuka aplikasi Moduko, kemudian kalian lihat di sana pada mereka itu mengklik gitu ya, mengklik mengenai kompetensi dasar. Oh mereka jadi tahu nih bahwa pembelajaran hari ini mereka mempelajari materi misal tadi ya mengenai konsep ilmu ekonomi. Nah itu kan berkesinambungan ya antara konsep dasar, terus juga kompetensi dasar, tujuan indikator, terus juga sampai ke materi, sub-sub materinya berurutan hingga ke permainannya gitu. Jadi kalau untuk permainannya itu berada di tahap bisa juga sih ya digunakan pada tahap evaluasi seperti itu, Iren.
Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik Kak, nampaknya udah 2 pertanyaan ya. Sekarang kita bisa serahkan ke Ibu Leni. Oke, terima kasih Nanda sebagai penyaji dan pertanyaan dari Jahwa dan Iren. Ya, pertanyaannya juga bagus. Jadi gini dulu, saya tuh masih bingung. Anda tadi dalam penjelasan Anda menekankan tentang kelompok. Ya, bahwa permainan ini dimainkan secara berkelompok tuh maksudnya dalam satu papan itu 7 orang itu dikatakan sebagai kelompoknya atau gimana? Ya Ibu, jadi seperti perwakilannya Ibu. Jadi bukan dalam satu kelompok 7 orang gitu ya langsung itu. Jadi maksimal itu kan permainannya maksimal karena saya hanya menyediakan maksimal itu 7 kelompok saja. Jadi nanti jadi misalkan dibagi menjadi 7 kelompok ya Bu ya. 35 orang dibagi menjadi 7 kelompok, jadi satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Jadi nanti ada 1 orang yang memang bertugas sebagai ibaratnya itu operatornya yang menjalankan sistem di papan monopoli tersebut, Ibu. Saya kok belum itu ya. Di satu papan itu ada berapa orang? Di satu papan itu ada perwakilan setiap kelompoknya itu maksimal 7 orang, Ibu. Kenapa jadinya disebut kelompok ya? Tidak mewakili diri sendiri. Karena kalau misalkan perorangan gitu ya Bu, ditakutkan itu tidak cukup seperti itu Bu. Jadi takutnya tidak efektif kalau misalkan digunakan secara perorangan. Tahu, saya masih ini. Apa fungsinya kelompoknya gitu kan, harus ada fungsinya kan, fungsi individu. Kalau individu fungsinya apa, kelompok itu apa? Ya, jadi dan saya lihatnya itu ini jadi pertanyaan besar saya. Ini tuh apalagi ini tuh kamu mendudukan Moduko ini untuk penyampaian materi atau untuk melihat tingkat pemahaman? Jadi aplikasi Moduko ini bisa mencakup keseluruhannya Bu. Bisa untuk menyampaikan materi dan di akhir setelah mereka melihat materi yang ada di konten sebelumnya, mereka bisa, guru itu bisa mengukur dari hasil evaluasi monopoli tersebut, Ibu. Nah, makanya kaitannya sama pertanyaan dari Iren ya, Ren. Kalau itu kalau saya sih lebih condong ke untuk penyampaian materi, karena tadi pun kamu tidak bisa ini apa yang bagaimana nanti mengukur daripada kalau kamu katakan itu untuk penilaian juga, bagaimana nanti kamu mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang disampaikan gitu. Ya, tapi secara keseluruhan ya baiklah idenya gitu ya. Ya cuma itu tadi. Saya nggak ngerti, nanti mungkin bisa, karena ini dibatasi waktu, ya itu tadi fungsinya kelompok apa? Atau ada pendapat dari yang lain? Yang bermain, katanya ini permainan kelompok, tetapi yang mainnya hanya wakil dari kelompok. Ya Bu, mungkin kalau misalnya nanti itu ada dana umum atau kesempatan yang emang misalnya di sana tuh
coba misalkan jelaskan ini, nah itu baru diremukin sama kelompoknya mungkin Bu, kayak gitu mungkin Bu. Nah, justru itu karena mungkin Anda coba lihat salah satu tipe dari model pembelajaran cooperative learning ya, di bukunya Huda itu, nah mungkin bisa dikaitkan dengan itu. Karena agak membingungkan juga gitu. Kalau tadi yang Asep sampaikan, seberapa mungkin sebuah kelompok akan mendapatkan pertanyaan? Bisa jadi dalam satu kali putaran permainan, dia tidak dapat pertanyaan. Terus kalau mau menilai tingkat pemahaman tadi gimana? Iya Ibu, untuk menilai tingkat pemahaman itu kan tadi setiap petak itu ada beberapa yang ini ya Bu, disematkan beberapa pertanyaan. Nah nanti pertanyaan itu tuh didiskusikan berkelompok gitu Bu. Iya, tapi seberapa mungkin? Karena kan permainan. Iya, karena di sini kan saya menggunakan ini sebagai media pembelajaran ya Bu ya, bukan bukan sebagai media evaluasi. Jadi Nah, bagaimana itu tadi makanya saya bilang ya, lebih kepada media untuk memperjelas pemahaman siswa. Kayak tadi termasuk saya tertarik itu ketika dia dapat, makanya saya sih lebih condongnya saya kalau offline ada selalu permainan yang saya lakukan itu, kebetulan prodi juga beli alatnya itu di mata kuliah kewirausahaan. Ya, di mata kuliah kewirausahaan itu biasanya kita main permainan itu. Bukan kayak mungkin teknisnya seperti monopoli, tetapi bukan papan yang seperti monopoli itu. Makanya termasuk menurut saya menarik itu ya Nanda, tadi ada kartu yang isinya info info. Nah, itu ketika dia mendapat info, kartu info, dia bisa bacakan yang didengar oleh semua teman-temannya gitu tadi. Itu ide yang bagus tuh. Ya. Tapi kalau untuk penilaian, apalagi penilaian kelompok, sepertinya kurang pas ya. Kalau nanti jatuhnya, ngocoknya Padil terus yang dapat kartu pertanyaan gimana? Yang lainnya dalam satu kali putaran tidak mendapat kesempatan, gimana? Nah, seperti itu ya. Mungkin nanti bisa, konsep awalnya sudah bagus, mungkin nanti bisa jadi kan wirausaha pendidikan ya, idenya bisa dijual. Oke. Terima kasih ya Rahimatul sudah memandu dua teman Anda. Baik, Ibu. Oke, silakan dilanjutkan oleh Lutfi. Ya, baik. Suara Lutfi terdengar, Ibu? Ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada Ibu beserta teman-teman yang telah hadir pada mata kuliah kali ini. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan pembahasan mengenai inovasi penilaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh Harisma Yusuf Khairunisa. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Lutfi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Karisma Yusuf Khairunisa dengan NIM 1904438. Sebelumnya, boleh tolong ditampilkan PowerPoint-nya, Raihan?
Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi penilaian pembelajaran yang sudah saya rumuskan gitu ya, bernama Assessment Authentic System atau penilaian pembelajaran online dengan sistem plagiarisme answer checker. Boleh di next. Ya, seperti yang kita ketahui saat ini sistem pendidikan di Indonesia itu kan menerapkan kurikulum 2013, di mana peserta didik dituntut aktif dan diharapkan mampu menjadi insan yang produktif, kreatif, dan inovatif melalui penguatan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam hal ini guru perlu menyusun strategi penilaian yang tepat agar mampu mengukur kemampuan siswa, terutama kemampuan kognitifnya. Nah, di sini saya menemukan inovasi yang terdapat dalam sistem penilaian autentik atau authentic assessment system. Penilaian autentik ini merupakan pengukuran yang bermakna signifikan atas hasil belajar peserta didik yang mencakup ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Maka terpikirlah Assessment Authentic System yang merupakan sistem penilaian yang dilakukan pada tes online digital dengan sistem plagiarism checker, di mana di aplikasi di mana dalam sistem penilaian ini duplikasi jawaban siswa melalui sumber tertentu itu akan terdeteksi. Boleh di next. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai bentuk inovasi penilaian pembelajaran yang saya pilih gitu. Sebagaimana yang kita ketahui, penilaian autentik ini terbagi dalam 4 jenis, yaitu penilaian kinerja, proyek, portofolio, dan penilaian tertulis. Di sini fokus saya hanya terdapat pada penilaian tertulisnya saja, di mana inovasi ini mengkolaborasikan sistem penilaian autentik dengan sistem plagiarisme checker atau sistem pendeteksi duplikasi jawaban siswa dari sumber tertentu. Sistem penilaian ini hanya bisa digunakan pada tes berbasis online karena sistem akan berlangsung untuk melakukan scanning jawaban apakah jawaban yang diberikan siswa terdeteksi mengcopy paste dari sumber tertentu tidak kayak seperti itu. Di masa pandemi ini adalah suatu berbasis online, apalagi dalam dunia pendidikan akan lebih membantu apabila dilakukan penilaian sistem ini. Ada tujuan dari adanya inovasi ini yakni memastikan bahwa instrumen yang digunakan guru dalam proses pembelajaran sudah cukup menjamin kualitas pengetahuan siswa. Sinyalnya kurang jelas. Halo, ini udah jelas belum? Sudah. Ya, oke. Iya, boleh di next, Rehan. Nah, adapun kelebihan dari bentuk inovasi penilaian pembelajaran ini, yang pertama, meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh siswa karena dengan sistem pemeriksaan plagiarisme jawaban siswa dapat lebih mempersiapkan dirinya agar lebih belajar serius gitu ya, supaya ketika ada ujian dapat menjawab dengan menggunakan hasil pemahamannya sendiri dengan penyampaian bahasanya masing-masing. Lalu yang kedua itu ada penghemat biaya karena proses pendistribusian soal tidak perlu mencetak soalnya gitu. Hal ini dapat dilakukan guru dengan mengkoordinasikannya melalui link yang dapat diakses oleh seluruh siswa agar dapat mengerjakan soalnya langsung pada laman yang tersedia. Yang ketiga, nilai yang diperoleh secara otomatis dapat langsung diolah, langsung dapat muncul di masing-masing jawaban siswa. Tentunya hal ini
sudah melalui proses pengecekan jawaban dengan sistem plagiarisme tadi ya. Yang keempat, menjadi solusi di kala pandemi. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, di mana pandemi saat ini kan semua serba online dan antara guru dan siswa pun tercipta jarak yang tidak memungkinkan apabila guru harus melakukan pengawasan secara langsung ketika ujian. Maka dari itu, sistem penilaian ini cocok digunakan di kala pandemik dan dapat menjadi sebuah solusi juga untuk mempertahankan esensi dari sebuah ujian gitu. Yang kelima, adanya variasi dalam penilaian proses pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, memberikan wawasan mengenai digitalisasi di mana siswa terbiasa menggunakan fasilitas digital, terutama dalam proses pembelajaran. Boleh di next. Nah, namun dalam setiap inovasi selalu ada saja kekurangannya. Dari sistem penilaian ini, kekurangannya yang dapat saya sebutkan yaitu meliputi hanya dapat digunakan pada instrumen penilaian tes berbasis digital. Yang kedua, rentan terjadi kesalahan sistem. Yang ketiga, rentan terjadi gangguan internet dan berkurang interaksi antara siswa dengan guru. Kayak gitu, jadi nggak bisa melakukan pengawasan secara langsung. Boleh di next. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa Assessment Authentic System ini merupakan sebuah inovasi penilaian pembelajaran dengan memadukan sistem plagiarism checker di dalamnya, dan perlu diketahui sistem penilaian ini hanya dapat diaplikasikan pada tes berbasis digital dan hanya dapat diterapkan pada mata pelajaran yang bersifat teori alias non-hitungan ya. Dan untuk sarannya, Assessment Authentic System ini akan cocok apabila digunakan untuk siswa SMP, SMA, atau SMK, di mana pengetahuan digitalisasi dapat sekaligus ditanamkan di jenjang tersebut. Karena kalau di jenjang SD kayaknya kurang memungkinkan ya, karena anak-anaknya pun masih cukup awam gitu dengan proses digitalisasi. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Risma yang telah menampilkan inovasinya. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada dua orang tercepat untuk bertanya mengenai inovasi yang telah dipaparkan. Mangga bisa untuk raise hand terlebih dahulu. Riz, Ya, Asep mau bertanya. Iya, Sep. berarti itu teh buat SI aja, Riz, nggak pilihan ganda. Iya, Sep, betul. Itu hanya untuk penilaian bentuk soalnya Uraian gitu ya? Gitu. Ya, uraian. Oh, ada soalnya kan PG mah sararua gitu jawaban. Iya. Oke. Kasih. Iya, baik. Tadi pertanyaannya ya, Sep ya? Sudah bertanya, Sep, tadi? Sudah ya? Ya, itu pertanyaannya. Udah. Ya, baik. Ada satu orang lagi. Apa ada satu orang lagi yang ingin bertanya mengenai inovasi yang disampaikan oleh Harisma? Barangkali Iren, Fadil, Andita mungkin ingin bertanya, atau dari teman-teman yang lainnya. Boleh bertanya, tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ini sudah dijelaskan oleh Risma, karena tadi putus-putus gitu. Nah, tadi kan penilaiannya itu kan untuk esai. Kalau misalkan esainya itu yang berbau, maksudnya yang jawabannya hitung-hitungan gitu, kayak pendapatan nasional ataupun akuntansi, apakah itu berlaku? Mungkin itu, terima kasih. Iya, boleh langsung dijawab mungkin ya, Lutfi. Ya, mangga, Risma. Iya, ya jadi mungkin tadi putus-putus ya. Aku juga sempat nyebutin kalau emang
sistem penilaian ini digunakan hanya untuk materi yang non-lingkungan gitu. Jadi kekurangannya itu belum bisa untuk dilakukan, belum bisa untuk apa ya, soal-soal yang nantinya jawaban siswanya itu berupa konsep perhitungan kayak gitu, menggambar grafik kayak gitu belum bisa kayak gitu, Iren. Ya, bagaimana Iren, sudah terjawab? Ya, terima kasih. Sudah, ya, baik. Sama-sama. Ya, mungkin untuk sesi diskusi mengenai pertanyaan sudah dicukupkan karena mengingat waktunya sangat terbatas. Untuk selanjutnya, izin menyimpulkan dari inovasi yang telah Risma sampaikan bahwa Assessment Authentic System ini merupakan inovasi jawaban dari permasalahan yang saat ini guru hadapi, yaitu di mana pengawasan terhadap ujian siswa itu mungkin sulit untuk diawasi ya apabila pada saat terjadi pembelajaran online khususnya pada pandemi saat ini. Melalui Assessment Authentic System ini memungkinkan untuk sistem memiliki suatu sistem cek jawaban siswa secara otomatis yang dimana siswa sendiri akan meminimalisir terjadinya jawaban yang serupa atau jawaban yang memang dimungkinkan untuk mencontek, tapi dengan adanya inovasi ini mungkin akan memberikan inovasi dan kreativitas siswa lebih baik lagi untuk mungkin bisa dengan memparafrase kalimatnya atau mungkin dengan jawaban yang memang sudah siswa dapatkan dapat lebih dikembangkan lagi sehingga tujuan pendidikan yang memang saat ini diharapkan memberikan siswa memiliki pemikiran yang lebih kritis lagi dapat dicapai dengan baik. Ya, mungkin seperti itu. Selanjutnya Lutfi serahkan kepada Ibu Leni. Ibu mohon maaf, mungkin masih termute. Oke, terima kasih Lutfi dan Risma sebagai penyaji juga yang bertanya. Saya tidak tahu apa karena memang kuliahnya udah di jam sore gitu ya. Padahal ide-ide dari kalian ini luar biasa begitu ya, yang mungkin bisa ditindaklanjuti sebagai mahasiswa pendidikan gitu. Seperti yang kita ketahui sekarang yang banyak menjadikan wirausaha pendidikan itu justru bukan orang pendidikan, mungkin dari ide-ide brilian yang seperti ini yang sehingga orang-orang pendidikan bisa muncul. Ya, kita sebut aja bimbel-bimbel. Atau sekarang yang berkembang seiring online itu bukan orang-orang dari UPI, UNY, UNJ, ya, tapi dari ITB, dari sebagainya gitu ya. Tapi ya kalau dalam sesi diskusi seperti ini aja, ide-ide yang menarik tidak Anda tanggapi, ya semakin membenarkan gitu ya. Semakin membenarkan ya Andanya sendiri aja pasif gitu ya, padahal ide-idenya itu cemerlang. Ya, tapi kan tidak bisa dipaksakan ya. Jadi kembali lagi ke Anda lah. Saya lihat sudah 3 kali kita berdiskusi, masih orang-orang itu aja yang bertanya. Ya. Saya juga nggak tahu Anda hadir atau tidak. Walau alam lah, kembali kepada Anda mau cari ilmu atau enggak. Oke. Mungkin Anda tadi harus beranjak dulu. Kalau memang Anda
tidak mengambil authentic assessment secara itu, mungkin judulnya jangan authentic assessment ya. Ya, karena Anda hanya mengambil apalagi Anda ngambilnya yang tertulis saja gitu ya. Jadi kalau hanya tertulis mungkin tidak mewakili sebagai penilaian autentik gitu. Justru penilaian autentik itu ya tadi yang Anda sebutkan 3 lagi yang membedakannya dari penilaian yang selama ini praktek penilaian yang dilakukan guru itu kan hanya mengukur pengetahuan ya. Jadi tadi saya sangat tertarik, authentic assessment di S3 juga ngeri-ngeri sedap ya. Saya di S3 penilaian dan evaluasi sedap banget ini ngebahas authentic assessment gitu ya, yang mau ngegarap disertasi tentang ini baru dosen UNY yang di mata pelajaran ekonomi, karena kan komponennya banyak, nanti instrumennya juga banyak. Nah itu tadi mungkin karena kalau bicara otentik ya harus semuanya gitu ya Risma ya. Terus tadi mungkin soalnya hanya bisa terbatas, tapi ya nggak bisa accept buat pilihan ganda. Tapi secara keseluruhan idenya itu sebenarnya udah bagus ya Risma, dan itu bisa justru itu karena ada penilaian kinerja, ada penilaian proyek ya, yang memang penilaiannya itu bukan pilihan ganda gitu. Jadi nggak jadi masalah Risma, tapi memang nantinya jadi instrumennya jadi banyak gitu ya. Tapi akan lebih bagus kalau dimasukkan gitu Risma, keseluruhan dari penilaian autentik itu. Karena apa? Idenya bagus sekali menurut saya. Mahasiswa aja masih ketakutan nih yang skripsinya harus melalui termasuk angkatan Anda nih. Karena mulai ujian Januari kemarin udah strict tuh. Skripsi Anda diperiksa dulu dengan Turnitin. Karena plagiarismenya itu yang saya periksa ya, yang saya uji itu ada yang 60%, bayangin. Ada yang 70%. Jadi apanya yang ditulis? 60-70%-nya itu adalah tulisan orang. Jadi yang kalimat yang sendiri aja bikin kalimat sendiri, atau yang tadi yang Lutfi bilang di parafrase. Ya, nah mulai termasuk angkatan kalian ini nanti skripsinya itu kalau masih lebih dari 30% ya, itu maka Anda harus belum bisa maju ujian sidang. Oke ya, seperti itu. Idenya bagus Risma, dari iya kalau ide ini terwujud ya Risma, jadi nantinya terbiasa bikin parafrase ya, mengintisari tulisan dari mulai ya kalau kita dari mulai kuis-kuis gitu ya, diperiksa gitu ya tingkat kemiripannya. Bagus itu Risma. Jadi nantinya biasa nanti kemampuan menulisnya itu terasah ya. Oke, bukan hanya memindahkan dari skripsi orang lain ya. Oke. 10 menit lagi. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu masukannya. Silahkan, Lutfi dilanjutkan. Ya baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya akan kita dengarkan dan saksikan pembahasan mengenai perencanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Raihan Hoirul Insan. Kepadanya saya persilahkan.
Ya, terima kasih sebelumnya, Pi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya Rankol Insan dengan NIM 1908678. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai inovasi perencanaan pembelajaran yaitu RPP berbasis life skill. Ya, boleh, Mak, di next. Ya, yang pertama itu adalah latar belakang ya. Jadi proses perencanaan pembelajaran tuh pada kegiatan pendidikan itu harus didasarkan pada pengembangan life skill atau pendidikan keterampilannya gitu ya. Dan juga selain itu kurikulum juga merupakan suatu hal yang dialami melalui pendidikan yang bersifat budaya, sosial, kesehatan, dan olahraga serta kesenian yang disiapkan oleh pihak sekolah untuk peserta didik baik itu di dalam maupun di luar sekolah untuk membentuk perilaku peserta didik yang berdasarkan pada tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, dalam proses perencanaan pembelajaran dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis life skill ini itu dirancang dengan berpusat pada peserta didiknya. Jadi RPP ini dibuat dengan pedoman pada silabus, kemudian dikaitkan gitu keterpaduan antara kompetensi inti dan juga kompetensi dasar, materi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Dan juga RPP ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan dan model pembelajaran tertentu dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, ya, jadi RPP berbasis life skill ini itu kan dibuat ya dengan persepsi guru gitu terhadap dampak gitu ya, apalagi sekarang kan lagi pandemi gitu ya, dapatkan tantangan sendiri gitu dalam melaksanakan perencanaan pembelajarannya gitu. Persepsi guru juga mengenai dampak yang dirasakan pada murid yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta perbedaan atmosfer saat belajar di kelas dan juga di rumah yang berbeda. Nah, dan juga guru dan murid itu merasakan beban pada sulitnya memahami materi yang disampaikan dan pemantauan perkembangan peserta didik itu juga terbatas ya, tidak leluasa. Nah, sesuai dengan banyaknya kendala, di atas memberikan saran bahwa untuk kedepannya itu perlu dievaluasi lagi gitu mengenai inovasi perencanaan pembelajaran. Nah, maka dari itu RPP berbasis life skill ini sebagai inovasi gitu kedepannya untuk memberikan hasil yang maksimal. Ya, next, Mak. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk inovasi. Nah, jadi RPP berbasis life skill atau kecakapan hidup itu merupakan orientasi dari perencanaan pembelajaran dalam pendidikan yang mensinergikan mata pelajaran menjadi life skill atau kecakapan hidup yang diperlukan seseorang dimanapun ia berada. Jadi dalam proses perencanaan pembelajarannya, pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis life skill ini sesuai dengan jenis-jenis kecakapan hidup yang dituangkan dalam standar kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang pertama itu kan kompetensi sikap itu mencakup sikap spiritual kompetensi inti 1 dan juga sikap sosial di kompetensi inti 2 dan juga sebagai implementasi dari kecakapan personal atau pengenalan diri terhadap sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan kecakapan sosial itu ada 2 seperti sikap spiritual untuk mencapai insan yang beriman dan bertakwa dan juga sebagai sikap sosial menjadi insan yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, dan juga bertanggung jawab. Dan juga di kedua itu ada kompetensi pengetahuan itu atau kompetensi inti 3 itu untuk mencapai insan yang berilmu sebagai implementasi dari kecakapan akademik atau life skill di akademiknya. Yang ketiga itu ada kompetensi keterampilan atau kompetensi inti 4 untuk mencapai insan yang cakap dan kreatif sebagai implementasi dari kecakapan berpikir dan kecakapan vokasionalnya. Nah, jadi dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis life skill ini dilihat dari jenis-jenis kecakapan hidup dan juga prinsip penyusunan RPP itu yang efektif, efisien, dan juga berorientasi pada peserta didiknya. Dan juga tambahan di komponen inti RPP ini ada tujuan dari pembelajarannya itu, ya tujuannya yang nggak jauh-jauh ya berkaitan dengan life skill dan juga langkah-langkah pembelajaran dan juga penilaiannya. Jadi guru ini dapat memilih, membuat, dan juga menggunakan dan mengembangkan RPP berbasis life skill ini. Nah, jadi di dalam bentuk RPP berbasis life skill ini terdapat hubungan antara mata pelajaran life skill yang dimiliki peserta didik atau kecakapan hidup
seperti keterampilan, minat dan bakat, dan juga kehidupan nyata. Nah, yang pertama itu diidentifikasi dulu gitu, life skill yang dimiliki siswa gitu, untuk menghadapi kehidupan nyata. Dan nah, dari identifikasi life skill tersebut diperlukan identifikasi masalah pokok gitu yang diperlukan dan selanjutnya dikemas dalam bentuk mata pelajaran. Nah, dari pemberian bekal bagi peserta didik itu nantinya diperlukan apa yang dipelajari pada setiap mata pelajaran yang diharapkan dapat membentuk life skill yang nantinya diperlukan pada saat bersangkutan itu menghidupi kehidupan di masyarakat. Jadi kompetensi yang ingin dicapai pada mata pelajaran itu yaitu untuk mewujudkan kemampuan nyata yang diinginkan, yaitu kecakapan hidup atau life skill. Nah, selanjutnya, Mak. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dari RPP berbasis life skill ini. Yang pertama, dalam penyusunan RPP itu yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Nah, jadi karena dilihat ya dari kemampuan yang ada pada peserta didik itu, agar mereka tuh bisa mengembangkan life skill yang sesuai dengan apa yang mereka bisa atau yang mereka punya. Nah, yang kedua itu ada merancang perencanaan pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif. Nah, jadi karena dilihat dari life skill peserta didik yang berbeda-beda gitu ya, maka dari itu perencanaan dalam RPP ini dapat disusun sesuai dengan berbagai macam life skill atau kecakapan hidup peserta didik, itu mulai dari keterampilannya atau minat dan bakatnya yang ada gitu, yang ada di dalam life skill peserta didik. Nah, yang ketiga itu melalui perencanaan yang pembelajaran yang tersusun berdasarkan kecakapan hidup atau kemampuan atau bakat hidup yang life skill, memudahkan guru dalam perencanaan proses pembelajaran. Ya kan, karena dilihat dari beragamnya kemampuan yang dimiliki peserta didik gitu ya, dapat memudahkan guru dalam merancang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajarannya atau RPP yang nantinya akan disesuaikan dengan life skill atau kemampuan peserta didiknya. Nah, yang kelebihan yang terakhir itu ada lebih responsif terhadap kemampuan yang ada pada peserta didik. Nah, jadi guru itu harus lebih respon gitu terhadap kecakapan hidup atau life skill yang dimiliki peserta didiknya, karena nantinya sebagai acuan dari proses perencanaan pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya, Mak. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan dari RPP berbasis life skill ini. Yang pertama itu kemampuan yang dimiliki peserta didik yang berbeda membuat guru susah beradaptasi. Nah, saking banyaknya life skill atau kecakapan hidup yang ada pada peserta didik, guru itu mempunyai tantangan gitu yang besar dalam memahami setiap kemampuan yang ada pada diri peserta didik. Jadi sehingga tak semua guru itu bisa beradaptasi satu persatu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta didiknya itu sendiri. Ya, yang kedua itu banyak guru yang belum memiliki kesiapan mental terhadap life skill peserta didiknya. Ya, baik lagi ya, kayak tadi gitu. Di sini guru itu kewalahan gitu ya, karena kewalahan dari banyaknya life skill yang dimiliki oleh peserta didiknya. Sehingga mental guru itu belum bisa menerima keadaan yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada peserta didiknya. Dan yang terakhir itu materi yang dikuasai peserta didik itu terlalu sedikit atau monoton. Ya kan, karena tidak semua life skill atau kemampuan bakat peserta didik itu bisa masuk ya sesuai dengan materi yang diajarkan. Jadi khusus di sini pada mata pelajaran ekonomi gitu ya. Tentunya jika peserta didik ini kebanyakan mempunyai life skill atau kemampuan bakat di bidang olahraga, nah itu juga sulit diterapkan ya, karena tidak bersangkut pautan dengan materi yang diajarkan ya, materi ekonomi gitu. Nah, yang terakhir kesimpulannya, Mak. Belum terakhir ini. Kesimpulannya, nah jadi dalam proses perencanaan pembelajaran berbentuk RPP berbasis life skill ini memberikan inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran gitu ya, melalui perencanaan pembelajaran yang mengedepankan kemampuan yang dimiliki peserta didik yang baik, maka pelaksanaan pembelajaran juga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi sehingga evaluasi ini dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah disiapkan. Dan juga peran perencanaan pembelajaran sangat penting karena memberikan pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya gitu ya. Dan juga dalam perencanaan dalam melakukan life skill ini adalah mulai mengoordinasikan antara siswa dengan guru terkait potensi yang dimiliki, dan juga kemudian melanjutkan dari capaian yang akan dicapai oleh peserta didik.
Jadi rencana pembelajaran semester itu merupakan perencanaan yang disiapkan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai pertemuan pertama hingga akhir. Jadi di dalam RPP ini, pembelajaran kreatif guru telah melihat karakteristik dan perkembangan peserta didiknya. Nah, jadi implementasi RPP berbasis life skill ini tuh sudah dilakukan guru gitu ya. Dalam pelaksanaan, walaupun nanti dalam pelaksanaan itu masih banyak kelemahan dan juga kekurangan yang terjadi di dalamnya. Bahkan tidak sedikit pula pun guru yang belum memahami gitu terkait life skill yang dimiliki oleh peserta didiknya. Nah, maka dari itu perlu adanya dukungan gitu dari semua pihak yang berwenang dan kepentingan untuk membantu terlaksananya implementasi kurikulum berbasis life skill ini atau RPP berbasis life skill ini. Next, Mas. Nah, itu yang itu dasaran. Yang pertama itu agar penggunaan RPP hasil pengembangan ini lebih efektif, guru perlu menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sarana, prasarana, dan lingkungan sekolah. Nah, jadi dalam jalannya gitu ya, guru itu harus lebih memahami lagi gitu karakter yang ada pada peserta didik, mulai dari segi prasarana dan juga terhadap lingkungan sekolahnya. Dan saran yang kedua yaitu pengembangan RPP ini hanya terbatas pada tahap implementasi di lingkup yang terbatas, yaitu kemampuan yang dimiliki peserta didik saja. Untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan RPP agar peserta didik mampu memahami potensi dari aspek-aspek lainnya hingga lingkup yang lebih luas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan lagi ke Lutfi. Baik, Raihan, terima kasih atas pemaparannya mengenai inovasi dari perencanaan pembelajaran, yaitu berupa RPP berbasis life skill. Mangga untuk sekarang dibuka sesi diskusi untuk 2 penanya tercepat. Kepada yang ingin bertanya, mangga dipersilakan. Ya sudah ada ya. Yang pertama dari Farid, mangga dipersilakan. Yang pertama, Kang Lutfi. Nah, mungkin cepat saja karena waktunya sudah lebih gitu. Pertama, saya ingin tanya tadi, Rehan, ditampilkan nggak contoh RPP atau prototipe dari RPP kecakapan hidup ini tuh? Oh iya, buat contohnya itu kan karena ini kan baru gitu ya, jadi belum dibuat, Trik. Oh, ya kebetulan tadi saya sambil kamu presentasi gitu, saya maksudnya tadi sambil searching gitu soal ini, ternyata emang ada gitu ya. Maksudnya dan contohnya gitu. Namun pas waktu saya lihat gitu ya, contoh dari RPP ini tuh ternyata kayak lebih rumit gitu kalau menurut saya gitu. Jadi per materinya itu dibikin rencananya gitu, kayak tiap pertanyaan, tiap sintaknya tuh benar-benar dibahas satu persatu gitu, diskusi kelompoknya tentang materi ini harus ada, tentang materi ini harus ada gitu. Jadi kira-kira contohnya ada nggak, atau maksudnya atau mungkin Rehan bisa menampilkan contoh yang punya Rehan gitu yang beda gitu, yang kiranya lebih, kalau menurut Rehan bisa lebih unggul gitu kalau dibandingkan dengan RPP yang biasa gitu. Ya paling buat contohnya itu kan karena nggak ada ya, paling di kegiatan pembelajaran gitu ya, mungkin lebih kompleks. Nah contohnya itu kayak misalkan guru itu memberikan penugasan gitu atau PR. Nah siswa itu dituntut misalkan suruh menyajikan gitu. Nah di situ tuh siswa tuh bisa gitu maksudnya menjawabnya dengan berpikir kreatif dan juga inovatif. Mungkin bisa dari penugasan itu bisa dari statiknya kan banyak ya, kecakapan atau life skill. Mungkin ada yang pandai menyajikan dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, atau penulisan dan sebagainya macam lainnya. Mungkin itu sirik dari life skill yang dimiliki setiap siswa gitu. Rata-rata kayak begitu. Baik. Berarti kalau saya simpulkan, berarti untuk lebih detail dan lebih jelas menilai aspek kegiatan pembelajaran siswa, mungkin di situ kelebihannya barangkali. Iya. Terima kasih. Iya baik, terima kasih kepada Farid yang telah bertanya. Untuk selanjutnya, mangga kepada Risma untuk bertanya. Iya, izin bertanya ya. Dalam pengembangan RPP berbasis life skill ini, life skill yang bisa dikembangkan untuk rujukan di dalam RPP-nya gitu?
Terima kasih. Mungkin bisa diulang sekali lagi, Mak, terkait pertanyaannya, Mak, tadi agak putus-putus. Oke. Ini udah jelas belum? Ya, sudah. Oke, jadi dalam pengembangan RPP berbasis life skill ini, life skill apa aja gitu yang dapat dikembangkan atau mungkin jadi rujukan gitu dalam pembuatan RPP-nya? Gitu, Ya. Rehan. Ya, izin menjawab ya dari pertanyaan Risma ya. Jadi life skill itu banyak gitu ya, tidak hanya dari kemampuan atau bakatnya. Nah, di era yang sekarang gitu ya, jadi ada 4 life skill gitu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama itu ada personal skill atau keterampilan pribadi, yang kedua itu ada social skill atau keterampilan dalam bersosialisasi, yang ketiga itu ada learning and innovation skill atau keterampilan dalam belajar dan juga berinovasi, dan yang terakhir itu ada literasi skill atau keterampilan dalam membaca gitu ya. Nah, yang pertama itu kan ada personal skill atau keterampilan pribadi gitu ya. Jadi di sini life skill-nya itu peserta didik itu dituntut untuk jujur, tanggung jawab, dan juga bisa dapat mengumpulkan dan mengolah informasi sesuai dengan arahan yang sudah diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya itu ada social skill atau keterampilan dalam bersosial. Jadi di sini peserta didik itu dituntut untuk dapat berkomunikasi dan juga berempati serta peduli terhadap lingkungan yang ada di kelas maupun lebih luasnya di sekolah. Yang ketiga itu ada learning and innovation skill. Jadi keterampilan dalam belajar dan juga berinovasi. Jadi peserta didik ini dituntut untuk memecahkan masalah yang sudah dirumuskan oleh gurunya tersebut, entah itu dari minat dan bakatnya atau dari keterampilan-keterampilan yang peserta didik miliki. Dan yang terakhir itu ada dari literasi skill-nya atau keterampilan dalam membaca. Jadi peserta didik ini dituntut untuk baca tulis, itu baik itu secara numerik, sains, digital, dan lain sebagainya. Mungkin itu, Mak, life skill yang harus dimiliki peserta didik. Sudah terjawab, Mak. Oke. Cukup jelas, Rehan, tadi penjabarannya juga ya. Terima kasih banyak. Oke. Ya, baik, terima kasih. Cek, halo, ada ya. Terima kasih kepada Saudari Risma yang telah bertanya atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Rehan. Mungkin izin menyimpulkan dari apa yang telah dibahas oleh Rehan mengenai inovasinya, yaitu bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran life skill adalah sebuah inovasi yang dimana menggabungkan gitu ya, beranjak dari potensi yang dimiliki oleh siswa yang memang sangat beragam dan mungkin perlu difasilitasi melalui rancangan pelaksanaan pembelajaran. Dan ini pun menjadi jawaban atas rencangan yang memang saat ini banyak sekali inovasinya, dan ini mungkin menjadi salah satu jawaban bagi guru untuk lebih dapat menyesuaikan dengan kemampuan yang memang harus dimiliki oleh siswa untuk bisa terjun ke dalam masyarakat di era revolusi industri ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Lutfi. Oke, jadi begini, idenya juga bagus kalau tadi seperti ditanyakan oleh Farik ya. Dan ini juga pertanyaan saya buat Anda semua, karena salah satu poin penilaian saya itu harus ada prototipenya ya. Dari sebuah inovasi itu harus ada prototipenya. Ya, sehingga yang mendengarkan penjelasan Anda, kalau Anda presentasi gitu ya, ide Anda itu kan harus ada prototipenya ya. Nah, hari ini yang baru ada prototipenya kan baru Nanda ya. Asep ada tapi belum terlalu spesifik ya prototipe dari inovasinya. Jadi ya kalau tidak, silakan Anda perbaiki di makalah Anda. Kalau tidak ada, ya saya kosongkan nilai untuk prototipenya ya.
Oke, jadi idenya tuh sebenarnya bagus ya, life skill, dan memang tadi seperti tadi disampaikan oleh Farid, sudah juga menjadi pembicaraan gitu di RPP. Tapi mungkin Anda ketahui ya, yang belajar mata pelajaran ekonomi ini kan ada di kurikulum nasional. Yang belajar itu dari Sabang sampai Merauke, di Pulau Jawa dan di Papua. Semuanya belajar ekonomi, mau yang di kota maupun yang di desa, mau yang di gunung maupun yang di laut. Nah, kalau tadi yang disampaikan penyaji itu keterampilannya masih apa ya, keterampilan yang umum lah ya, walaupun dikaitkan dengan 4.0 gitu ya, tetapi akan lebih bermanfaat lagi ketika kita bicara life skill itu tadi, belajar ekonomi Anda di sini ada orang Sukabumi nggak? Anda pasti tahu Surade kan ya, orang Sukabumi. Ada ya Pia tuh. Ya. Pia di kota Sukabumi life skill-nya beda dengan yang di ujung genteng, Pia. Nah, jadi sebetulnya life skill ini menarik sekali. Kalau tadi Anda prototipenya Anda ambil salah satu aja. Kamu orang mana, Rehan? Orang Bekasi, Bu. Tambun. Nah, di Tambun kan kalau nggak salah daerah industri. Nah, life skill anak-anak di Tambun itu, mereka belajar ekonomi itu dengan lingkungan di Tambun ya, yang lingkungan industri itu. Life skill apa yang dibutuhkan? Ya, Pia yang di kota Sukabumi dengan siswa yang ada di ujung genteng itu daerah laut di Surade sana ya, beda ya life skill yang dibutuhkan. Jadi tadi memang kalau dibicara lebih rumit ya lebih rumit, dan sebetulnya jadi RPP itu tidak bisa dicontek apalagi di-download ya kalau sudah bicara RPP life skill. Ini makan dan itu ya copy paste RPP itu nampaknya sudah jadi penyakit ya, termasuk penyakit anak PPL. Tapi alhamdulillah mungkin Anda nggak kena penyakit karena Anda juga tidak PPL. Ya ini biasanya saling contek gitu karena kan ya copy paste gitu ya. Bahkan kadang SMA-nya lupa di delete gitu ya. Jadi prakteknya di SMA mana, RPP-nya karena pinjam punya Asep, jadi RPP-nya Asep, atau tanda tangannya masih tanda tangan kepala sekolahnya yang SMA praktek Asep gitu. Pokoknya tadi kan kamu bilang tips and trick banyak, apalagi kalau di scanning tadi yang Harisma bilang, udah ya RPP-nya semuanya seragam ya. Tapi kalau udah masuk life skill ya, life skill orang Bandung dengan orang Garut akan beda RPP-nya. Ya, ide yang bagus dari Rehan, tetapi ya itu Rehan lebih operasional lagi mungkin life skill-nya itu tidak secara umum ya, tetapi kepada kebutuhan daerah ya. Daerah industri Majalaya ya beda lagi ya. Beda lagi di sana waktu saya KKN di sana tahun 97 banyak yang tidak lanjut. Di sana kan daerah industri tekstil. Di sana banyak anaknya yang hanya lulusan SD atau SMP. Bukan karena tidak mampu secara ekonomi, apalagi adanya di Pulau Jawa, dekat dengan kota Bandung, dekat dengan Jakarta. Tetapi karena lulus sekolah itu orientasinya ingin cepat bekerja, ingin punya cepat pendapatan. Gitu. Jadi menimbulkan kesadaran untuk sekolah lanjut ke SMA itu pada tahun segitu itu masih rendah. Ya, life skill seperti itu. Ya. Di nelayan belajar ekonomi kebutuhannya kalau untuk nelayan tuh apa? Permintaannya itu permintaan apa? Penawarannya itu penawaran apa? Nah, seperti itu ya. Jangan sampai di nelayan itu kan harga udang itu dibeli dengan murah, tetapi ketika Anda makannya di seafood jadi berapa?
ya. Nelayannya yang pergi ke laut beresiko ini itu ya, termasuk nyawa ya. Yang menuai uangnya itu di harga siput coba, apalagi banyak yang nggak dikasih harga, tahu-tahu Anda harus gadaikan KTP karena uangnya nggak cukup. Oke, terima kasih ya untuk perhatiannya kuliah hari ini. Jangan lupa yang di makalahnya belum mencantumkan prototipe ya, silahkan setelah tampil atau yang sudah tampil kan sudah bisa diperbaiki. Oke, terima kasih. Selamat menunggu. Jangan langsung berbuka, Asep. Selamat menunggu waktu berbuka puasa. Ya, Ya. Nanti kamu bilang disuruh bule ini buka puasa. Ya. Oke. Sehat-sehat semuanya ya. Bisa puasa dengan beribadah semuanya, bukan hanya puasanya, dengan maksimal seperti Asep, tadarus sampai pagi. Hebatlah Asep. Sambil bikin skripsi ya, Asep ya. Oke, proposal ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa presensi ya.